Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua MT Baitur Rahman Fedora Ibu Wiwin Widyawati, serta jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jamaah yang hadir pada sore hari ini yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di dalam rangka kegiatan taklim bulanan MT Baitur Rahman Fedora. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah di yaumil akhir telah kita semua termasuk pengikut Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Salawat bersama-sama dipimpin Bu Asnawati. 1. Astagfirullah. 2. Ya Rabbana. 3. Surat Al-A'raf. 4. Asmaul Husna. Pembacaan Al-Quran surat 41 Fusilat 30 sampai 35 dibacakan oleh Bu Susi dan Korea, Bu Nurma Sari Tilawah. Tausiah dan tanya jawab menjadi kebiasaan bagi pasca Ramadan kajian tasawuf Ustadz Dr. Haji Indrianto Faisal MA. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum acara kita mulai, marilah kita buka kegiatan taklim kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita menjadi pada acara yang kedua, selawat bersama-sama dipimpin Bu Asnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
yujzauna ma kanu ya'malun. Astaghfirullah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'in, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabir, ya Basit, ya Rafiq, ya Rafiq, ya Mu'is, ya Muzil, ya Sami, ya Bashir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mubin, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasit, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Zahid, ya Ham, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubin, ya Muhid, ya Muhyi, ya Mubin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddam, ya Akhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir,
Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran surat 41 Fussilat 30 sampai 35 dibawakan oleh Bu Susi Korea dan Sari Tilawah Bu Nurmah. Persilakan untuk Bu Susi. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susi dan Ibu Nurma atas pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga bacaannya mendatangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Amin. Selanjutnya marilah kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan Ustadz Dr. Haji Indrianto Faisal MA dengan tema kajian tasawuf menjaga kebiasaan baik pasca Ramadan. Kepada Bapak Ustadz Dr. Indrianto kami bersalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan sehat selalu. Allah berikan keberkahan dunia akhirat. Allah istiqomahkan sampai akhir hayat. Allah berikan kemuliaan dengan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Di dunia Allah kumpulkan bersama orang-orang baik. Di akhirat nanti bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam salawat kita doakan untuk Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tema kita adalah konsistensi, artinya berkelanjutan dalam taat. Ayat yang dibacakan tadi surat Fussilat itu menggambarkan 3 hal. Yang pertama, orang yang istiqomah, orang yang terus menjaga kebaikan setelah Ramadan, ya, itu adalah dawamu tauhid. Apa itu dawamu tauhid? Keberlangsungan kebutuhan dia akan Tuhan. Itu disebut dengan dawamu tauhid. Dawam terus. Tauhid la ilaha illallah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang betul-betul dia memahami bahwa Tuhan yang dia sembah itu bukan hanya Tuhan yang dibutuhkan di bulan Ramadan saja atau pada momen tertentu, tapi Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang dia butuhkan setiap saat sampai akhir hayatnya. Itu yang kita sebut dengan dawamu tauhid. Apa namanya, Bu? Dawamu tauhid. Ya, dawamu tauhid. Bapak dan Ibu sekalian, maka oleh karena itu orang yang istiqomah itu dalam bahasa yang lain adalah orang yang sadar akan kebutuhan dia terhadap Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu butuh udara, apakah hanya di bulan Ramadan? Tidak. Butuh sandaran tempat hidup di bulan Ramadan saja? Tidak. Sampai kapanpun bahkan kita berdoa, ya Allah, jangan ada dalam hidup ini satu saat pun kita dilepaskan oleh Tuhan. Maka orang yang istiqomah itu adalah orang yang dawam tauhid. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ibu-ibu, inilah yang oleh para peneliti modern mereka menyebut emosi sesaat dalam taat itu adalah lawan daripada istiqomah. Ayo bersama saya. Emosi sesaat dalam taat adalah lawan dari istiqomah. Ayo sama-sama. Emosi sesaat dalam taat adalah lawan daripada istiqomah. Ya Allah, ibadah Arafah ini. Ya Allah, saya
bertobat kepada-Mu ya Allah. Ya. Tapi setelah pulang dari tanah Arafah kembali menjadi jahat. Itu yang saya sebut dengan emosi sesaat. Dalam emosi sesaat. Di malam Lailatul Qadar, ya itu mengambil bekal, baca Quran sampai 5 juz satu malam, berinfak. Besoknya tidak buka lagi Quran. Itu yang disebut dengan emosi sesaat. Dalam agama, emosi sesaat itu tidak terlalu dibutuhkan. Kenapa? Karena di saat orang beragama emosi sesaat, seolah-olah Tuhan itu adalah kontrak dalam waktu tertentu dengan dia. Halo? Kira-kira bisa masuk ini? Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, waktu bulan Ramadan kemarin 1 juz 1 hari, one day one juz. Betul? Selesai Ramadan bukan one day one juz lagi, one ayat one month, 1 ayat 1 bulan, bukan one day one juz. Itu emosi sesaat tuh. Emosi. Kemarin saya khotbah di sini di Anggrek Lokal, di Gerah sini. Saya sampaikan, orang kalau emosi saat dalam ibadah, ya, maka perasaan dia, mood dia itu tergantung dengan perasaan pikiran. Kalau menurut saya, kalau dia lagi ingin sholat ya sholat, kalau tidak ya tidak. Kalau ingin ngaji ya ngaji, habis itu nggak mau ngaji lagi. Kalau datang waktu ibadah di momen tertentu ya ibadah, setelah itu lupa lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang yang beriman itu yang pertama adalah dawamut tauhid. Apa yang saya maksud dawamut tauhid? Keberlanjutan di dalam mengekspresikan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, bahwa aku butuh Allah bukan hanya di bulan Ramadan. After Ramadan I need Allah. Saya tetap butuh Allah, ya. Di saat senang saya butuh Allah, di saat susah saya butuh Allah, di saat dipuji saya butuh Allah, dicaci saya butuh Allah, di saat gaji 30 miliar saya butuh Allah, di saat gaji kecil saya butuh Allah. Saya butuh Allah anytime. Kawan. Oleh karena itu saya istiqomah. Saya lihat ini wajah-wajah istiqomah semua. Ya, kenapa setiap saya ngasih di sini wajah-wajah ini semua? Ibu ya, nah, ibunya ya. Ada 1, 2, 3. Masya Allah, ada nenek kita berdoakan satu istiqomah. Kayaknya nggak tua-tua beliau ya. Udah terus ini, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Bu Sri ya? Alhamdulillah, masih ingat sebenarnya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itulah istiqomah. Apa itu istiqomah, Bu? Dawamut tauhid. Apa itu dawamut tauhid? Lanjutan la ilaha. Ayatnya kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu wafat kecuali kau dalam keadaan Islam. Berarti istiqomah dalam Islam itu sampai kapan? Sampai wafat. Bukan hanya di bulan Ramadan. Nah, itu pertama, bahwa orang yang istiqomah itu dawamut tauhid. Yang kedua, ya, dalam domestik Quran itu, orang yang istiqomah itu adalah quwwah azimah, quwwatul azimah.
Apa itu kuwatul azimah? Kuat dalam kebertahanan. Kuat dalam bertahan. Itu namanya kuwatul azimah. Apa sekarang itu? Resiliensi. Ya, bertahan dalam ketidakpastian. Gitu ya. Orang yang istiqomah itu tetap bertahan. Ustaz, saya nggak mau berdoa lagi Ustaz. Kenapa tidak mau berdoa lagi? Doa yang kemarin aja belum dikabul itu. Doa yang kemarin aja belum dikabul. Kenapa tidak berdoa lagi? Ya Allah Ustaz, doa tahun lalu aja masih nunggak tuh. Saya minta kemarin sama Allah gini, nggak ada tuh, belum ada dilakukan. Dia seolah-olah apa yang dia minta itu harus terkabul pada saat itu juga. Ya kan? Di saat itu tidak didapatkan, maka dia terjadilah ketidaktahanan dia dalam ibadah. Maka istiqomah itu kuwatul azimah. Yang pertama tadi dawamut tauhid. Ya. Yang kedua itu adalah kuwatul azimah. Kuat tekadnya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, serahkan kepada Allah. Itu namanya kuwatul azimah. Orang harus kuat tekadnya. Ya Allah, tahun lalu saya enggak rajin pengajian. Tahun depan harus kuat. Itu namanya kuwatul azimah. Bagaimana kuwatul azimah? Ini yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Kebaikan itu ada dua Bapak Ibu sekalian, perlu dicatat. Yang pertama adalah by design, yang kedua adalah by nature. Ada by design, ada by nature. Ada yang kebaikan itu betul-betul didesain, artinya direncanakan. Itu namanya by design. Tapi ada yang kedua by nature, yang mengalir saja. Itu by nature. Saya berkata bahwa orang yang istiqomah itu by design, bukan by nature, bukan mengalir begitu saja tanpa perencanaan. Saya insya Allah malam nanti mau tahajud. Itu perencanaan supaya terwujud didesain. Saya tidak boleh terlalu malam tidur. Kemudian nanti saya pasang alarm jam berapa? Jam 3:30. Kemudian setelah pasang alarm, begitu alarm itu saya dengar, saya harus bangkit. Kan kadang-kadang begitu kita dengar alarm, kita bangun juga. Bangunnya mematikan alarm kita sendiri. Halo, begitu kan beda? Ini kan yang senyum ini pengalaman di bidang masing-masing. Maksud saya kadang-kadang kalau sudah capek, udah setting nih ada yang alarm jam 3. Saking capeknya bangun juga, alarm bangun juga. Tapi bangunnya adalah bukan melaksanakan tujuan alarm itu dibunyikan, tapi bangunnya adalah untuk mematikan alarm itu supaya tidak mengganggu lagi. Itu bukan by design. Itu adalah by nature, mengalir. Kenapa tidak sholat tahajud lagi? Kan kata orang, niat orang beriman itu lebih baik daripada amalan. Jadi kalau saya sudah berniat itu sudah sama dengan beramal. Niat aja Pak, tidak perlu beramal. Itu kata orang malas. Itu kata orang malas. Yang penting kan sudah niat Pak. Niat melakukan perbuatan baik itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, catatlah bahwa orang baik itu adalah by design. Orang baik itu adalah by design. Ada direncanakan. Saya ingin tahun depan haji. Saya ingin tahun depan insya Allah lulus kuliah. Saya ingin tahun depan harus belajar tafsir. Saya ingin tahun depan buku saya harus selesai. Saya ingin tahun depan harus begini. Itu by design. Itu by design. Itu yang saya sebut dengan kuwatul azimah. Kuwatul azimah. Jadi harus bulat, harus kuat tekad kita
Makanya dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqam. Orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhannya, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu adalah kekuatan, keinginan dalam berbuat baik. Sudah berapa, Bu? 2. Saya kalau ngaji begini yang nggak bisa saya lawak-lawak aja ya. Harus ada 1, 2, 3 per poin-poin. Biar nanti Bapak Ibu pulang ada poin-poin yang disampaikan. Nah, sini apa? Jadi Mama tadi sore, kalau kita ingin baik, nah ada 2. Ada by design, ada by nature. Kalau by design itu direncanakan. Kamu ingin sholat malam, bangun jam 2:30, kau harus tidur lebih cepat. Jangan rencana bangun jam 2:30 tapi tidur jam 11. bukan 2:30. Bangun mulai 2:30, tidurnya 2:30. Bagaimana mungkin? Ya, pasti kalau bangun pun oleh. Tapi kalau ingin bangun 2:30, paling tidak tidurnya jam 10, 9:30. Insya Allah kalau tidur 2:30, bangun 2:30 itu insya Allah gak terlalu oleh. Saya kalau hari Jumat 1 minggu rata-rata bangun 2:30. Karena subuh di Jakarta kadang-kadang sekarang bolak-balik 1 minggu Jumat itu saya rata-rata pengajian subuhnya di Jakarta semua. 2:30 harus bangun. Ya, kalau bangun 2:30, maka saya katakan saya pulang kalau Jumat pulang kantor paling tidak jam 4 saya sudah pulang kantor. Ya, kalau ada acara hari Sabtu pulang besok pagi subuh menjalan jam 6 maghrib saya sudah pulang. Kalau tidak, nggak bisa kita melakukan. Itu disebut dengan by design. Apa, Bu? By design. Ibu-ibu di sini kan bukan orang tidak sibuk semua, ada kegiatannya kan, tapi direncanakan. Saya mau pergi ke sana nanti nih, tapi tunggu dulu ya, saya mau mengaji dulu. Direncanakan. Ya, kalau tidak direncanakan, tidak ada orang yang betul-betul kuat untuk melakukan perbuatan baik tanpa perencanaan. Ibu kalau nggak direncanakan kan pasti masih pakai daster tidur kalau tidurnya, karena tidur siang kan. Tapi kan direncanakan, saya harus mengaji, saya harus siap-siap nih, ya bangun, kemudian masak, kemudian itu namanya by design. Itu yang saya sebut dengan quwwatul azimah. Apa, Bu? Quwwatul azimah. Yang pertama tadi dawamut tauhid, yang kedua quwwatul azimah. Masuk kaji kita? Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang istiqomah itu selalu pada proses yang ketiga yang disebut dengan tajdidun niyah, terus memperbaharui niat. Apa bahasa Arabnya? Tajdidun niyah, terus memperbaiki niatnya. Ya, orang yang berbuat baik itu Pak selalu memperbaharui niatnya agar tidak terjebak kepada rutinitas tanpa makna. Ngaji, Bu? Ya ngaji. Ngapain ngaji, Bu? Ya ngaji aja lah. Nah, niatnya tidak diperbaharui. Saya ngaji, insya Allah saya akan dapat pahala. Saya ngaji, mudah-mudahan dengan ngaji ini saya paham dengan ayat yang akan dibaca ini. Kan tadi itu sebelum pengajian pasti Bu Ketua sudah menyampaikan tema kita ini ayat kira. Karena Bu Mit kalau minta saya, Ustaz temanya dan ayatnya, luar biasa. Temanya diminta, ayatnya pasti sudah sampaikan. Ayat kita adalah hari ini. Maka orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang punya tajdidun niyah. Apa itu tajdidun niyah? Dia terus memperbaharui niat supaya apa? Tidak terjebak dalam rutinitas kosong tanpa makna. Kadang-kadang kita ini kan rutinitas ini, ya pagi-pagi bangun, bangun pagi-pagi Bu, ya masak, habis itu ngantar anak, ya kalau ibu kan tidak, ya kan? Akhirnya rutinitas yang tidak diperbaharui dengan niat itu menjadi rutinitas kosong tanpa makna. Masuk Ramadan, puasa, ya puasa, gitu kan? Tadi saya baru selesai manasik di waktu kita masih dengan Bapak Haikal Hasan, ya kan? Dia bilang gini, orang kalau masuk bulan puasa
Itu kira-kira istimewa. Hah? Begitu diumumkan Bapak Ibu, kata Menteri Agama, besok tanggal 1 jatuh bulan Ramadan, dia puasa. Kira-kira istimewa tidak? Hah? Yang enggak istimewa dong. Karena memang itu kewajiban dia. Betul kan? Iya kan? Yang istimewa itu adalah dia melaksanakan sesuatu yang melampaui kewajiban dia. Itu istimewa. Pegawai datang ke kantor jam 7.30. Dia datang jam 7.30. Istimewa enggak? Memang itu kewajibannya. Tapi kalau datang ada jam 7, kemudian sebelum jam itu sudah siap-siap, tiba di kantor melakukan hal yang terbaik, itu baru istimewa. Nah, keistimewaan itu tidak didapatkan kecuali bagi orang yang tajdidun nikah. Apa namanya? Tajdidun. Apa itu tajdidunnya? Memperbaharui. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu tergantung kepada niatnya, dan seseorang itu akan dinilai dari niatnya. Maka perbaharui niat. Niat ibadah kita itu mungkin ibadahnya sama, tapi niatnya tentu akan berbeda. Niat ibu datang ke pengajian macam-macam kan gitu ya. Niat orang datang ke sholat juga macam-macam kan gitu. Coba bayangkan Bapak sekalian, ya ada seorang gubernur misalnya, gubernur muslim taat, di saat zuhur dia azan, mendengarkan gubernur azan di masjid kantor, itu saya yakin itu banyak yang sholat zuhur tidak pakai wudhu. Kenapa? Takut terlambat. Karena yang azan gubernur, nanti dicek oleh gubernur, mana sih mana kepala dinas ini, mana kepala SPD ini, mana kepala ini, mana yang tidak punya kepala, mana yang punya kepala, dicek semua dia. Jadi orang datangnya memang kelihatannya ke masjid semuanya, tapi niatnya beraneka ragam. Ada yang niat memang ada gubernur, tidak ada gubernur, saya tetap menyembah kepada Allah. Mau yang azan gubernur atau yang azan tukang kebun, saya tetap kembali kepada Allah, saya tetap ibadah kepada Allah. Itu namanya tajdidun. Bapak Ibu sekalian, kata Imam As-Sawri, ma asyaddu syai'an, tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada saya menata hati saya. Itu yang paling berat. Ya kan? Jagalah hati cahaya hilang. Jagalah hati lentera hidup. Nah, itu kata siapa? Bukan. Itu lagu kebangsaan tahun 1998 atau tahun 2003. Itu lagu kebangsaan di Bandung. Kenapa saya katakan lagu kebangsaan di Bandung? Karena hampir seluruh masjid waktu agim lagi viral, kali ibu pengajian pasti jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Ya kan? Ibu pasti hafal kan? Karena itu lagu populer dulu kan? Oke. Sudah 3. Yang pertama tadi dawam tauhid, yang kedua adalah quwwatul azimah, yang ketiga tajdidun niyyah. Nah, yang keempat muraqabah wa muhasabah. Halo, yang keempat apa? Muraqabah dan muhasabah. Orang tidak mungkin istiqomah kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah itu adalah merasa diawasi oleh Allah. Bulan puasa kan walaupun tidak ada yang lihat, kita tidak mau makan kan? Iya Bu? Iya tak? Kenapa nggak makan? Oh, nggak ada ini, nggak ada polisi, nggak ada. Kenapa nggak minum air? Ada sapam tadi, nggak ada ya. Mau ada sapam, mau tidak ada sapam, bagi kita tetap puasa. Itu disebut dengan muraqabah. Apa namanya? Orang yang ibadah itu, orang yang baik itu selalu merasa dipantau oleh Allah. Itu disebut dengan muraqabah. Jangan ibadah tanpa merasa dipantau oleh Allah. Dalam bab lain itulah yang disebut dengan ihsan. Apa namanya? Ihsan.
Makanya waktu Jibril datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya kepada Muhammad tentang 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Nabi Muhammad ditanya tentang iman, dia jawab dengan rukun iman. Nabi Muhammad ditanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam. Tapi Nabi Muhammad ditanya tentang ihsan, beliau jawab, engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak melihat Allah, yakinilah Allah melihat engkau. Kamu melihat Allah nggak mungkin, tapi kalau engkau merasa dilihat Allah, mungkin. Kenapa tidak bisa lihat Allah? Karena nggak bisa kita melihat yang batin, kan gitu ya. Nah itu yang ketiga, engkau harus ada muraqabah wa muhasabah. Kenapa muhasabah ini penting? Karena Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, tabarakallah, semakin hari kita semakin menempati waktu ujung perjalanan hidup. Betul nggak Bu? Tahun lalu umur kita 50, tahun sekarang 51, tahun depan 52, tahun depan 53, tahun depan 54, tahun depan 55, tahun depan 56, tahun depan pensiun. Betul nggak? Maju. Makanya oleh karena itu tidak ada sesungguhnya masa depan. Karena masa depan itu tidak pernah ada, ya Bu ya. Karena kita nggak maju ke depan, tapi kita majunya ke belakang. Kita makin mundur hidup kita, betul nggak? Kalau dulu jatah hidup 60, jadi 1 tahun, jadi tinggal berapa? 59. Kalau ikut umur Nabi Muhammad SAW, itu kan umur Nabi Muhammad 63 tahun dalam hitungan bulan Qamariyah, 61 tahun dalam hitungan bulan Syamsiyah. Jadi kalau dihitung Masehinya umur Nabi, Masehinya itu 61. Tapi kalau dihitung Qamariyahnya, bulan Hijriahnya 63. Kenapa? Karena bulan Qamariyah itu lebih banyak. Coba lihat dulu bulan puasa bulan berapa? Semakin ke sini makin maju kan? Ya, dulu tahun lalu haji itu bulan Juni. Sekarang haji bulan Mei. Insya Allah wukuf itu nanti tanggal 26 Mei. Tahun depan haji itu bulan April. Tahun depan lagi haji itu bulan Maret. Semakin ke tahun maka makin singkat bulan Syamsiyahnya, makin banyak bulan Qamariyahnya. Bapak Ibu sekalian, itu Ashabul Kahfi yang tinggal dalam gua itu 300 tahun atau 309 tahun? Hah? Coba baca surat Al-Kahfi. Dia itu berada di dalam gua 300 tambah 9 tahun. Itu bahasa Quran. 300 itu kalau dihitung bulan Masehi. Kalau dihitung bulan tahun Masehi 300 tahun. Tapi kalau dihitung tahunnya Hijriah 309 tahun. Makanya dia katakan walabisu fi kahfihim, mereka tinggal dalam gua itu 300 tahun ditambah 9 tahun. Kenapa Quran tidak mengatakan 309 tahun? Tapi dia berkata 300 ditambah 9 tahun. 300 hitungan bulan Masehi dan 309 tahun kalau dihitung bulan Hijriah. Nah, oleh karena itu harus muhasabah. Dulu di masa umur 15 tahun, 17 tahun lari-lari keliling perumahan ini. Enteng ya Bu ya, sambil main bola 15 tahun. Coba kalau ibu-ibu sekarang lari-lari keliling, baru 2 putaran sudah jangan mau keliling aja. Dulu manjat pohon itu Masya Allah kayak tikus jalannya ya. Sekarang jangan pun manjat pohon, naik tangga masjid pun sudah betul ya. Ini engkelnya sudah mulai hilang dikit-dikit, ya kan?
Udah mulai nanti gitu. Saya kalau berkaca sudah mulai kecil, itu sudah mulai meninggalkan dunia hitam, masuk dunia Putih. karena rambut udah mulai mau ditahan, nggak bisa. Jangan tumbuh rambut putih, nggak bisa. Lama-lama putih, nggak ada orang. Oke, itu disebut dengan orang yang istiqomah itu, ya orang yang istiqomah itu muraqabah wa muhasabah. Bisa dipahami? Yang pertama tadi saya ulang, dawamu tauhid. Yang kedua, quwwatul azimah. Yang ketiga, tajdidun niyah. Yang keempat, muraqabah wa muhasabah. Ini yang kelima, agak berat sedikit istilahnya. Pelan-pelan dipahami. Apa lagi Pak? Jadi bunyi begini. Fana, nah ini agak berat. Bagaimana saya membahasakannya ya? Ibu tahu fana? Fana itu apa? Lenyap, binasa itu fana. Dunia ini alam fana, artinya dia akan binasa. Kalau bapak, tetap alhamdulillah. Ya betul pengajian dengan dilawan ya. Nanti istilah itu. Fana artinya binasa. Bapak kekal. Nah, istilah tasawufnya begini. Fana dalam amal, tapi bakok dalam istiqomah. Nah, coba nanti direnungkan. Fana dalam amal, tapi bakok dalam istiqomah. Coba bersama-sama saya kita pahami istilah itu. Fana fil amal, al-baqa fil istiqomah. Fana dalam beramal, baqa dalam istiqomah. Bu, kemarin bulan puasa. Puasa teruskah dia? Hah? Tidak tahu. Tidak tahu. Setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan datang bulan apa? Awal. Ramadan hilang kan? Ramadan hilang kan? Ya. Betul nggak sih? Betul. Oke. Ibu-ibu selesai membaca juz 1. Juz berikutnya? Juz 2. Ibu selesai sholat duha. Sholat duha terus? Enggak dong. Ada waktunya, ya kan? Jam 12 tidak ada lagi waktu duha. Yang ada waktu zuhur. Jadi amal itu akan hilang. Betul nggak sih? Betul. Amal itu akan fana. Amal itu akan fana. Ini istilahnya begini. Coba kita pahami dikit-dikit. Amal itu akan fana. Waktu subuhnya berapa, Bu? 4.40. Kalau subuhnya jam 6:12, masih subuh nggak? Masih subuh nggak? Apa itu? Syuruk. 6:12 pagi. Masih subuh? Enggak, Enggak. sudah isyraq. Isra. Sudah apa? Salat syuruk. Jadi ada mahasiswa saya bangun subuhnya jam 6.15. Jam 6 berapa? Ambil wudhu, mandi segala macam, mandi pula ya. Akhirnya selesai jam 7. Ya. Jam berapa? Duha itu. Lalu niatmu apa? Saya bilang, oh bisa Ustaz. Usolli subha. Apa? Subha. Subuh dan duha. Subuh itu apa? Subuh dan duha. Nggak bisa dikatakan duha karena belum sholat Subuh. dan nggak bisa dikatakan subuh karena karena sudah di waktu Duha. duha. Dia bilang subha. Ini akal-akalan dia, ya subuh dan duha. Jadi seluruh amalan itu ada waktunya dan dia akan lenyap. Betul? Itulah yang saya sebut dengan fana dalam amal. Tapi yang kekal itu apanya? Nilainya yang kekal. Itu namanya istiqomah. Ramadan boleh berlalu, tetapi nilai Ramadan istiqomah di hati. Haji boleh berlalu, tapi tobatnya haji bukan di Mekah saja, tapi di mana? Di kantor saya harus tobat lagi.
Jadi hajinya berlalu, makna hajinya tetap hati. Oh, ini dalam, ini dalam. Ya, jadi istilahnya al-fana'u fil amal wal baqa'u fil istiqomah. Fana dalam amal, tapi kekal dalam istiqomah. Orang kalau di Arafah itu pasti nangis, nggak ada orang di Arafah nggak nangis. Kalau ada orang di Arafah tidak nangis, itu keras betul-betul. Ya, nggak ada orang di Arafah tidak nangis. Pasti nangis. Kenapa nangis? Macam-macam. Kenapa nangis? Ibu terakhir nangis kapan? Dosa. Terakhir nangis kapan? Tidak, terakhir nangis kapan? Kemarin. Macam-macam kan nangis. Nangis karena takut Allah, nangis karena apa? Ya ada macam-macam kan. Nah, motivasinya itulah yang harus kita puji, kita harus berpaham. Ibu-ibu sekalian, amalan kita akan selesai. Betul ya? Enggak akan Ramadan terus, pasti masuk Syawal. Enggak mungkin Syawal terus, pasti masuk Zulqa'dah. Zulqa'dah terus enggak, pasti masuk Zulhijjah. 1447 Hijriah. Ini akan hilang nih. Nanti masuk berapa? 1448 Hijriah. Seluruh amal kita itu akan hilang. Yang tidak boleh hilang adalah nilainya. Nilai itulah yang saya sebut dengan istiqomah. Apa istilahnya, Bu? Fana dalam amal, baqa dalam istiqomah. Wah, ini pintar semuanya ya. Fana dalam amal, baqa dalam istiqomah. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Amalan itu akan hilang. Yang tidak boleh hilang itu istiqomah, nilainya. Madinah, Masya Allah, pakai baju, Masya Allah, luar biasa. Jiboknya dalam. Di mana, Bu? Di Madinah. Begitu sampai di bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu, ayo kita ngumpul sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Ibu anu, saya Ustaz. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ibu anu, saya Ustaz. Ibu? Ya saya Ustaz. Ibu? Nah, kemarin waktu di Tanah Suci bercerita. Baru sampai di bandara? Bukan lagi. Ini tidak lama. Baru tadi siang. Menasih di Sangrila di Sudirman waktu. Menasih. Waktu menasih saya lihat berjubuk semua. Begitu selesai manasik, saya nunggu mobil di lobi. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Ibu Ustaz. Hah? Saya tadi Ustaz yang di Gelombok Ustaz. Allahu Akbar. Baru saya selesai manasik. Belum lama baru dia nunggu mobil mau pulang. Gimana nilai itu? Bagaimana nilainya itu? Jadi, Bu, Bapak Ibu sekalian, amal itu fana, tapi nilainya harus istiqomah. Nilai itu disebut dengan baqo. Nilai itu disebut dengan apa? Terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang keberapa? 6. Yang ke-6. Ya. Nah, istiqomah itu adalah menghindari futur. Menghindari futur. Apa itu futur? Penurunan spiritual, itu futur. Itu kalau di anak-anak hijrah itu bahasa futur itu lagi keren. Kenapa tidak ngaji lagi? Lagi futur. Lagi apa?
Futur itu penurunan semangat iman, itu disebut dengan futur. Kemarin saya lihat masih ini ya, iya Ustaz, tapi sekarang Ustaz lagi futur. Lagi apa Bu? Futur. Futur itu dalam bahasa Arabnya fatara, bukan to tapi ta, fata. Atau dalam bahasa Arab fatrah. Zamanul fatrah itu zaman kekosongan Nabi. Itu disebut dengan zamanul fatrah. Orang yang futur adalah orang yang kosong batinnya. Itu disebut dengan futur. Orang kalau kosong batinnya tidak tergerak dia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian harus kita jaga ya. Jangan sampai kita futur. Jangan sampai kita apa? Futur. Apa itu futur? Penurunan. Penurunan apa? Semangat. Itu disebut dengan futur. Kadang-kadang jamaah ramai, kadang-kadang sedikit. Di saat sedikit itu disebut dengan futur. Jadi kalau nanti jamaah tinggal 2, ini futur semua. Apa? Futur. Kalau istilah anak kampus dulu, anak kampus, kita dakwah di kampus itu ada judul buku, judulnya para orang-orang yang gugur di jalan Tuhan. Orang-orang yang gugur di jalan, berguguran. Begitu juga Ramadan kan begitu ya Bu ya. Oh Ramadan, penuh kan? Penuh kan? Kalau sudah masuk 10 Ramadan, udah mulai udah mulai ya Bu ya, udah mulai hilang. Makanya selalu saya berkata bahwa orang yang masuk Ramadan insya Allah masjid penuh. 10 hari Ramadan masjid mulai kurang. Ya. Terakhir bulan Ramadan masjid mulai kehilangan jamaah. Kehilangan. Selesai Ramadan masjid tidak hanya kehilangan jamaah tapi kehilangan imam. Ya imam pun dari kemana? Langsung ya masjid kosong segala macam. Nah ibu bapak sekalian yang saya hormati, ini 6 hal ya yang harus kita selalu bicarakan dan selalu kita jaga agar kemudian kita istiqomah dan nilai-nilai itu tetap terbawa. Itulah yang saya katakan fana dalam amal tapi bakok dalam istiqomah. Fana dalam amal itu akan selesai. Yang tidak boleh selesai apanya? Nilai. Boleh selesai dari tanah haram, tapi tidak boleh selesai dari nilai tanah haram itu. Makanya saya mengatakan bahwa orang yang di tanah haram itu memakai pakaian ihram, begitu dia tahallul, dia copot pakaian ihramnya, tapi kondisi batinnya tetap dalam kondisi ihram, walaupun dia tidak lagi ihram. Ihram itu masih pakai baju ihram. Ada larangannya, nggak boleh menggunting kuku, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai baju berjahit bagi laki-laki. Itu kan larangan ihram. Begitu dia selesai ihram, kondisi batinnya harus tetap di dalam kondisi ihram. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Nabi berkata, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla." Amalan yang dicintai oleh Allah itu yang terus menerus dilakukan walaupun kecil dan sedikit. Ya Bu ya? Sedikit tapi apa? Terus menerus. Daripada banyak tapi putus temporal. Ramadan one day one juice. Selesai Ramadan jangankan one day one juice, one ayat ya bisa. Jadi amal yang dicinta Allah itu yang sedikit tapi istiqomah. Makanya istiqomah itu pahalanya surga. Istiqomah itu pahalanya surga. Karena berat. Kalau pahalanya itu kecil, namanya istirohah. Namanya apa? Istirohah. Bukan istiqomah, tapi istirohah. Ya, kalau pahalanya kecil, namanya apa? Istirohah. Tapi kalau pahalanya besar, namanya istiqomah. Jelas Bu? Alhamdulillah. Itu pengajian kita sore hari ini. Ada pertanyaan?
tidak bertanya ada dua kemungkinan, paham betul atau tidak paham sama sekali. Tapi di jamaah ini paham sekali. Apa tanda-tanda jamaah paham? Senyum, ya. Kemudian ya serius. Nanti buku nyata, nah itu serius, itu paham. Tapi kalau apa tadi itu? Itu kayaknya enggak. Tapi ibu-ibu di sini saya lihat paham semua. Insya Allah. Saya kalau ngisi di Fedora, bayangan saya akan ceramah, saya akan mengaji di depan orang-orang hebat. Itu bayangan saya. Tapi kalau saya ceramah di kampung kan nggak mungkin bahasa seperti ini kan. Fana dalam bako apa? Fana dalam amal, bako dalam istiqomah. Katanya di kampung, apa itu ya? Bahasa Padangnya, apa itu? Apa pula itu? Jadi alhamdulillah. Baik, terima kasih, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz atas tausiah yang sangat mencerahkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Amin. Kami persilakan apabila ibu-ibu ada yang mau bertanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Bukan nanya sih Pak Ustaz ya. Apa ya? Zaman sekarang keimanan itu sesuatu yang luar biasa gitu Pak Ustaz. Karena godaannya besar gitu ya. Jadi saya kadang-kadang turun aja, futur aja nggak apa-apa deh, jangan keluar gitu. Jangan sampai keluar karena ini zamannya udah sangat luar biasa gitu. Jadi kadang-kadang orang yang kita anggap baik itu kita kecewa gitu. Kok gini gitu, nggak nyangka ketika aibnya dibuka sama Allah. Terus kita melihat kasus ini misalnya, itu yang di luar dugaan gitu, kita nggak pernah nyangka. Jadi akhirnya apa ya? Akhirnya kita harus menjaga kewarasan gitu Pak Ustaz. Jadi nggak melulu sekarang ini melihat orang yang ini tuh misalnya dia baik gitu. Ketika aibnya dibuka kita kan kaget gitu. Atau orang ini misalnya kata Pak Ustaz tadi dia nggak pakai jilbab. Saya jadi sekarang melihatnya belum tentu dia juga buruk gitu Pak Ustaz. Karena bisa jadi prosesnya nanti dia lebih cepat. Karena keimanan itu zaman sekarang luar biasa gitu. Jadi kita nggak apa ya, kewarasan kita jaga Pak Ustaz. Kewarasan jangan terlalu bagaimana gitu karena tipis, semuanya tipis gitu. Karena godaannya ini luar biasa zamannya. Orang yang kita agungkan, kadang orang yang apa itu. Saya sampai bilang juga ke anak saya, zaman sekarang hati-hati gitu. Jadi kita harus jangan terlalu bagaimana, tapi sama seseorang nggak boleh ngejas, tapi nggak boleh juga terlalu buta gitu. Jadi harus waras gitu Pak Ustaz. Jadi manusianya harus kita manusiakan seperti itu. Atau kalau ada yang aneh ya jangan, walaupun dia misalnya apa gitu. Nah seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Ini saya komentari ini bagus sekali. Ini bahasa apa? Bahasa spiritual modern. Kenapa betul? Sekarang ini ya kalau dulu Rasulullah SAW itu berkata iman itu naik dan turun ya. Al-iman yazidu yanqus. Naik dan turun. Naik dan turun itu futur. Tapi zaman sekarang bukan naik dan turun, keluar masuk. Kalau naik dan turun kan masih dalam beriman. Tapi kalau keluar masuk ya iman dan pas iman. Ya, saya setuju Bu. Makanya ada Nabi berkata begini, bukan Nabi, ini ungkapan dari seorang ulama, dari sahabat. Dia berkata begini, man kana mustannan falyastanna biman qad mata wa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Barang siapa yang ingin mencari contoh dan teladan, carilah orang yang sudah wafat. Sahabat itu sudah selesai, teladannya sudah selesai, husnul khatimah. Kenapa? Orang yang masih hidup belum tentu selamat dari fitnah. Betul kan? Belum tentu selamat dari fitnah. Makanya saya setuju sekali. Bisa kita melihat seseorang
yang perlu didoakan, ya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah. Kenapa? Karena orang yang kelihatan baik belum tentu di ujungnya baik. Ada orang yang kelihatannya jahat, tapi di ujungnya, saya dapat cerita ini true story, kisah nyata. Suatu ketika ada sebuah majelis pengajian bercampur laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan dipisah di sebuah pengajian ustaz terkenal. Tiba-tiba perempuan ini tidak pakai jilbab, ya, dengan baju yang ketat. Dia kalau duduk, maaf, kelihatan punggungnya, orang ketatnya baju. Dengan pedenya dia maju duduk di depan sana. Duduk paling depan, terlambat pula. Sudah terlambat, duduknya paling akhirnya kan mencuri perhatian, ya mencuri perhatian. Akhirnya pada waktu itu panitia dan orang-orang sekitar itu merasa, wah, ini orang nggak punya adab, ini orang nggak punya adab. Semua orang pakai jilbab, semua orang pakai rapi. Dia dasar pengajian sudah terlambat, tapi bisa cepat. Alhasil, khulasah ceritanya, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, satu tahun berikutnya dia sudah pakai jilbab, ya, dan istiqomah amalannya jauh lebih istiqomah daripada orang sudah pengajian berapa tahun sebelumnya. Itu memang hidayah itu tidak bisa ditebak, ya. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah selamatkan kita ini semua, ya. Saya kemarin ceramah subuh di Masjid An-Ni'mah di Jakarta Pusat, Japos. Kemudian selesai sholat subuh saya ceramah, Ustaz, pengurus masjid bilang, Ustaz, kenapa? Tolong carikan dong khatib Idul Adha. Dia minta saya jadi khatib Idul Adha. Saya bilang saya nggak bisa. Tahun ini insya Allah saya haji. Kenapa? Kami sudah punya khatib, Ustaz. Tapi khatib yang kami sudah punya itu sedang bermasalah, Ustaz. Yang sekarang sudah ditersangkakan oleh Baris Krim Polri. Tahu misalnya? Enggak. Alhamdulillah. Enggak tahu ya? Nah, yang ibu tahu pasti. Ya, ada Ustaz dari keturunan Mesir, kemudian tinggal di Joglo, kemudian diadukan karena dianggap melakukan pelecehan seksual. Ustaz, saya tidak mau, Ustaz. Nah, enggak menduga kita. Oleh karena itu memang, kalau ingin mencari contoh, contohlah orang yang telah mati. Kenapa? Dia sudah selamat. Orang yang masih hidup tidak tentu dan belum tentu selamat dari fitnah. Makanya ada satu doa diajarkan Nabi. Doa itu adalah, Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Ini kan hati di tangan siapa? Ya Rabb yang membolak-balikan hati. Tetapkan hatiku dalam hidayah-Mu. Ya Allah yang memutarbalikkan hati. Tetapkan hati ini dalam iman kepada-Mu. Itu doa dibaca setiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Baca. Ya, insya Allah kalau kita baca dan kita hayati. Jadi hidup ini butuh punya kompas. Punya apa, Bu? Kompas. Begitu melenceng dikit, hati-hati. Berarti keluar dari kompas, kembali lagi. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, orang ini ada nggak yang suci? Dalam Islam, orang yang terbaik bukan berarti orang tidak punya salah. Tapi orang yang terbaik itu adalah orang yang kalau dia salah, dia kembali ke Tuhan. Gak ada orang yang suci. Kalau ada orang yang merasa suci, itu dicam oleh agama. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan pernah mensucikan dirimu, karena yang paling tahu siapa yang paling bertakwa itu siapa? Hanya Allah. Di depan saya semua ini insya Allah orang baik semua. Tapi yang paling baik siapa?
Nun, Allah yang beriman. Yang kita lihat, makanya Bapak Ibu sekalian, ini resep dari Ustaz Khalid Basalam. Kalau melihat orang itu, siapapun orangnya, begitu lihat orang, katakan di hati kita, dia lebih baik daripada saya. Apa Bu? Dia lebih baik daripada saya. Jangan lihat orang yang masih kecil, lebih baik daripada saya. Kenapa? Dosanya masih sedikit. Melihat orang yang lebih besar, dia lebih baik daripada saya. Amalannya lebih. Nah itu, ya Ibu saya, ini memang psikologi publik hari ini. Mempertahankan iman di dalam kondisi seperti ini berat sekali. Saya akui itu sangat berat sekali. Ya, dulu orang beriman, bayangkan Bapak sekalian, sebagai penutup ini Bu ya. Dulu iblis waktu menggoda Nabi Adam, bayangkan, iblis belum punya pengalaman menggoda manusia. Belum punya apa? Pengalaman. Orang pertama kali yang digoda siapa? Adam. Adam tidak berada di mana? Dia berada di surga. Berada di mana? Di surga. Dan tantangan yang dia lihat tidak pernah seperti sekarang ini. Iblis belum punya pengalaman, Adam pun masih di surga, itu pun bisa terjerumus. Apalagi sekarang iblis sudah punya pengalaman 1000, bukan 1000 lagi Bu. Sejak Adam diciptakan sampai sekarang berapa juta tahun sudah, berapa ratus, itu iblis punya pengalaman. Ya, dan taman zaman sekarang ini bukan zaman surga. Maka mempertahankan iman itu sesuatu yang sangat berat. Oleh karena itu mari kita istiqomah, Bu ya, ngaji gitu ya. Ngaji itu ngecas. Saya kalau ngaji alhamdulillah ya. Hari yang paling saya tunggu itu Jumat Sabtu Minggu. Karena itulah saya mengaji. Ya. Kalau Senin, Rabu, Kamis, aduh, ya, pusing kepala. Ya, begitu Kamis, Jumat, Sabtu, udah. Hari ini saya ngaji tafsir, besok ngaji tasawuf. Untuk apa? Menata. Terus kalian, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya mau izin dulu saya izin kepada sekalian ya. Jadi kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kita semua istiqomah hidup dalam iman. Allah berikan kebaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana tsabbitna 'alal iman wa shrif qulubana 'ala ta'atik wa dawim 'alaina as-salata bi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ya Allah, sehatkan batin kami, kuatkan iman kami, istiqomahkan kami ya Allah, berikan kebaikan kepada kami dunia akhirat. Ya Rabb, lapangkan hati kami dalam taat, mudahkan pikiran kami dalam kedekatan kepadamu ya Allah. Kalau kami salah, maafkan kami ya Rabb. Kalau kami keliru, benarkan kami ya Allah di jalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selaku pembawa acara apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi